Jadi sebelum kita launching podcast kita, jadi hari ini kita buat video dulu, video perdana. Ini pra-launching ya, pra-launching kita. Kok grogi kali muka batu. Betul. Jadi ini, hari ini kita bahas ini Deal, dari versi dia Apa, Pak? grogi. Iya, telat. Apa kita, Pak? Nanti aja Deal, nggak apa-apa Deal. Ini pra-launching, nanti untuk launchingnya Pak kapan nanti. Oh iya. Nah, saya mau nanya ke kalian, kan kalian Gen Z. Menurut kalian tuh Iya, media Gen Z. sosial tuh yang laku tuh kayak gimana? Menurut kami itu sosial media ya, Pak, ya? Ya versi Gen Z lah. Yang pertama tuh yang santai sih, Pak, yang nggak banyak tulisan. Jadi Itu lebih ke banyak video. spesifikkan dulu, ini media sosial yang mana dulu? IG, TikTok? Boleh Ini kan TikTok, termasuk media sosial nih, lebih ke Reels kali ya. Reels. Nggak TikTok terlalu dan banyak Reels tuh tulisan. kan dia sebenarnya kan satu konsep yang sama. Karena video kan, video yang di-scroll terus. Tapi Karena IG itu kan dia banyak, apa namanya, pembagian kan, Pak. Ada yang postingan story, ada yang feed juga kan. Nah, kebanyakan sekarang itu kan Gen Z mainnya kan di Reels. Kayak selebgram tuh kan dia mainnya di Reels, sebenarnya tulisan yang nggak banyak tuh di mana nih? Di caption atau di video? di video. Jadi lebih ke video visual. Kayak misalnya tuh Hmm. menjelaskan sebuah, apa namanya, kayak sebuah peristiwa tuh emang secara ngomong-ngomong aja, jangan banyak-banyak tulisan. Kalau dulu kan banyak tulisan gitu kan. Mari kita banyak tulisan. Selayar-layar tuh banyak Sekarang tulisan. bukannya masih banyak tulisan kita? Masih banyak tulisan nggak punya kita sekarang IG? Kalau di Reels Masih. kurang sih. Kalau Hmm. kecuali di feed ya. Di feed kan memang konteksnya tuh emang banner gitu kan. Hmm. Berarti kurang tulisan. Nggak, nah ini serius nih. Bagaimana cara mendelivery informasi yang kita punya? Kan kita sama-sama tahu lah kalau instansi pemerintah, informasi yang mau disampaikan itu kan banyak. Nah, Mhm. sementara kita kalau di IG Reels Story atau di TikTok kan durasi videonya singkat tuh. Gimana apa bahasanya, memformulasikan video itu biar dia bisa informatif tapi dengan sedikit tulisan. Nah, gimana ininya menurut kalian? Anggap nih Fadil nih bukan bagian dari ini, bagian dari Oh, lembaga. awam ya, Pak? Ya, Awam anggap nengok kalian ininya, sebagai ini konten. penerima ini, eee, audiensnya. Menurut kalian nih yang ada saat ini atau yang lalu-lalu tuh kayak gimana? Oh, kalau misalnya dari pandangan awam, nengok konten pemerintah tuh kan kaku ya, Pak. Ini Kayak pemerintah semuanya atau ada beberapa yang umumnya umumnya? umumnya umumnya kayak misalnya nih, kalau dulu tuh promosi tentang program segala macam, lebih ke dia fokusnya ke program banget. Jadi nggak ada unsur santainya, nggak ada Mmm, kayak misalnya clickbait-clickbait dikit tuh kan nggak apa-apa juga kan. ya Kalau oke. dulu tuh kan lebih ke misalnya nih To programnya tentang KB, to the point jadi langsung to dia the bicara point KB. kayak misalnya tuh, jadi KB adalah bla 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 bla, jadi kayak kaku gitu. Sedangkan sekarang tuh kan eranya tuh udah santai. Berarti kalau dari versi kalian selaku orang awam misalnya atau orang yang nanti kita tuju menjadi sasaran kita, berarti Mhm. nggak akan nggak dilihat, Enggak, menurut nggak aku dilihat, kalau kalau konten pemerintahan tuh bakal di-skip, di-skip? pasti di-skip. Kalau misalnya emang dari awal tuh dia, eee, naskah teks yang dibacanya tuh kayak baca buku gitu loh, Pak. Nggak Mmm, ngalir. berarti artinya konten-konten yang kita buat selama ini tuh nggak laku berarti ya? Mubazir berarti? Dulu ya. Sekarang Sejak CPNS masuk yang kemarin tuh udah sok kali bagus. sok kali. Apalagi sejak angkatan saya masuk ya, guys, ya. Jadi kami tuh merombak semua, dari mulai feed-nya kami Emang rombak. emang views-nya berapa sekarang? Ada kemarin kan yang ini TikTok yang apa, Yang mana? Yang yang apa namanya kemarin yang duduk-duduk, iya tuh apa yang, berarti kan itu nggak ini kan, itu kan nggak kita langsung to the juga point. kita kan memperkenalkan ini kita, Pak, memperkenalkan apa namanya, kayak PKB itu kan orang kan nggak tahu tuh awalnya. Oh, Kan kalau kita baca-baca komentar itu kan, apa sih PKB itu, jadi ada juga oh ada yang ketertarikan komen kayak gitu? orang. Ada beberapa yang tapi bukan nggak terlalu banyak sih, Oh berarti lebih itu bisa disah berarti itu ya, apa, audiensnya bukan PKB kita berarti? iya, ya. Kayak temen aku juga kemarin kan lewat di FVP dia kan, Pak. Mmm, "Apa sih PKB? Emang PKB itu sesetres itu ya?" Katanya gitu. oh berarti efektif berarti? Efektif. Jadi kayak dari awalnya orang tuh, "Apa sih PKB?" Gitu kan. "PKB itu apa sih?" Gitu. Emang di Mhm. PKB itu cuma PKB doang yang kerja. Nah, jadi dengan itu tuh, dengan yang santai, orang tuh kepo. Orang jadi Mhm. cari tahu kan.
oh PKB itu ini. Daripada kayak, genre adalah, nanti ada teksnya gitu kan. Itu kayak orang pasti skip gitu loh. Oke oke, mantap. Mudah-mudahan nanti video ini ditonton oleh yang lain. Kan tujuan media sosial. Nah, kalau YouTube gimana menurut, Fadil? Nah, kalau Fadil pribadi kurang ini sih, Pak, kurang kurang paham algoritma YouTube kan, karena YouTube tuh lebih ke profesional kontennya Oh, kan. tapi kalau Gen Z kayaknya kurang nonton YouTube ya? Iya, paling short Berarti ini short berarti kalau misal kita bikin YouTube nanti di-clipping, iya, clipping dijadikan jadi short. short-short ya? Ambil poin-poin yang Paling kalau penting. YouTube, kalau pemerintahan paling kan lebihnya banyak ke ini kan ya, pakai live Akorda, live ini kan nggak Iya, ada yang enggak, itu kan yang versi lama itu kan nggak ada. Itu iya yang nonton palingan kita-kita aja kan, iya. PKB atau ya dari unsur pemerintahan. Maksudnya kalau kita punya program yang pengen kita jual, nah kita punya media YouTube, packaging-nya kayak gimana bagusnya? Ya mungkin bisa adaptasi dari konten TikTok sama Reels juga, Ya kan tapi kalau kan lebih versi lebih ini yang kan, short lebih berarti? lebih detail gitu kan. Kan YouTube tuh dia kan yang pertama kan dia orientasinya kan landscape kan, Pak. Mmm, Jadi orang kalau kebanyakan kalau psikolog orang nonton itu kan kalau landscape berarti kan dia harus, betul. standby gitu kan. Mmm, Kalau landscape berarti kan kayak nonton gitu kan, harus, stay dia di iya, satu nggak bisa tempat. sambil nyambi dengan Iya, kegiatan yang lain berarti. Berarti dia harus memang meluangkan waktu khusus meluangkan berarti. waktu untuk nonton. Kalau ininya, tema konten kayak gini nih podcast podcast laku nggak kira-kira? Laku kalau misalnya temanya memang yang kayak terkini, kayak kemarin kan ada tugas yang PNS Yang mana? di katanya PNS dibilang, Oh, absen ngopi, doang absen terus absen ngopi, ngopi, oh. kan lumayan tuh dan Ya itu kan akhirnya karena kan viral aja, kalau iya, dijadikan podcast itu juga yang podcast kayaknya nggak ada juga yang ngangkat ya, ada yang ngangkat nggak ya kemarin? tapi kalau misalnya podcast-nya cuma beberapa menit kayaknya ada yang nonton sih, Pak. Kan tapi kita langsung di awal tuh kita ini Nah, dulu, ini kan konteksnya Gen Z nih. Kalian Gen Z kalau nonton podcast tuh yang kayak gimana yang kalian tonton? Kan kalau diskusi misalnya kalau berat temanya kan nggak ini kan, kalau temanya berat kan kalian nggak suka biasanya kalau Gen Z. santai sih kayak contohnya kayak podcast-podcast misalnya Kayak tentang Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Gen Z nonton nggak? Deddy Corbuzier enggak sih. Deddy Corbuzier Terlalu yang serius sekarang kalau Deddy yang Corbuzier. Friends sekarang kan ada dia bikin Friends, Paling ini mempromosikan punya kami Deddy pula. apa, kayak ya kayak titik kumpulnya si Heeh, Pras Teguh tuh pasti bagus gua tuh, apa oke. atau enggak yang ini Login, Login. Login yang Oh, apa, loginnya Habib, Habib ya paham. Habib. Nah, dia tuh kan bahas ini nih, Pak, Mmm. tentang ya tentang Islam dan Kristen gitu Oh, kan. Jadi berarti kayak kan balik ke temanya lagi, berarti kayak, ya template kayak gini bisa laku kalau misalnya bisa kalau dia kan sebenarnya ini kayak kan kaku nih format kita nih. iya, Iya kalau kaku format tergantung iya ya, Pak, ya. kaku. Ini kan Format format tergantung ya. template ini podcast template. Tapi Iya. kalau misalnya temanya bagus berarti kan Kayak inilah, kayak, Tuah Kreasi tuh yang, Kejar Tayang. Kejar Setoran. ya Kan setoran kan awalnya dia kan dia dioplet. iya oplet dan dia outdoor, nggak pakai Mhm. gini-gini kan, Pak. Akhirnya dia di ini juga ya. Akhirnya karena dia bagus, dibikinnyalah studio. Berarti kembali lagi ke tema berarti ya? Iya, ini kan mendukung nih sebenarnya. Ini Iya, mendukung ya juga. tapi ini kan formal template Iya podcast yang memang tematik podcast kayak gini, iya. enggak kan ada yang bikin podcast yang rileks kayak kalian nggak nonton Deddy Corbuzier yang Friends sekarang dia di sofa, tapi memang pakai Oh, ini juga yang sih, ini ya pengganti Pornhub. iya pengganti Pornhub. Iya. Kok kita promosi mudah-mudahan kita nanti dicarikan close the door kan. Nah, enggak Gitu, maksudnya Pak. kalau tema tema berarti Gen Z apa yang disukai? Yang kayak kayak kalau kayak Tuah Kreasi, kalau Pras Teguh kan memang dia bawaannya kocak ya? Berarti kalian yang kocak-kocak, Iya, satu lagi itu sih, Pak, tema sama pembawaan MC. oh Pembawaan pembawaan host ininya lah, berarti? host lah. Berarti nanti kita harus cari host yang Nah, bisa ya, misalnya nanti yang gini, berminat masuk iya sih. misalnya gini kan, misalnya, temanya menarik nih Ya, dan narasumbernya juga menarik, tapi host-nya tuh nggak nggak pandai. nggak pandai mengolah. Jadi kayak Mmm, ujungnya tuh si host-nya ini nggak menguasai konsep juga kan. mhm, Dia cuma kayak template doang nih, "Menurut kamu gimana sih ini?" Terus dijawab sama narasumber. Dah, habis itu ini kan nggak delay. ada keterusan Oh, obrolan loh, Pak. Jadi kayak orang tuh dari menit awalnya kayak, "Ini kayak nggak menarik deh konsepnya." oh. Jadi dah swipe. Berarti kalau apa, berarti program pemerintah bisa dikemas dengan baik juga menurut Bisa kalian? bisa. Program pemerintah bisa Gimana gimana kira-kira? Contoh, ada nggak gambaran? Ini kan saya lagi nyari-nyari konsep nih, nyari konsep misalnya podcast ini mau diapakan nanti atau media sosial kita mau diapakan nanti.
dari versi Gen Z karena kan pasar kita Gen Z nih sekarang. Ah. Dari Kalau tadi pagi aku sempat diskusi sama Bang Hafiz kan, Pak, mhm. tentang Bang Hafiz sih yang Bang mulai Hafiz ini siapa ngomong. nih? Bang Hafiz tuh ada satu staf, Mhm, di kantor saya itu kan dia oke. sangat ini multi multi talent ya. Nanti kita akan munculkan di podcast ya, guys. Iya. Entar Bang kita Hafiz ya. nanti di sini kita Ya, taruh nanti fotonya. kami kasih gambarnya nanti di sini. Atau di layar. Ya, editor nanti tambahkan ya, editor ya. Jadi gini, Pak, simpelnya gini, misalnya tuh, dari saran Bang Hafiz tuh, kita bikin sebuah polling Mhm, atau enggak gitu Q&A di sosial media kita, mhm. tentang gimana sih program-program BKKBN tuh di masyarakat. Atau enggak kalau misalnya lama ngumpulin polling, kita ambil dari komen-komen, Oh, komen-komen yang konten nggak yang masuk. ya Di komen-komen yang udah masuk. Kayak kemarin contohnya tuh kan, ada tuh program kita tuh saya telah ayah teladan mengantarkan anak ke sekolah gitu ya, kan. benar Nah, ya, beberapa tuh ada komentarnya yang, negatif, dalam artian maksudnya kayak, oh eee, kalau misalnya dia nggak ada ayah gimana? oh, berarti Nah, kita "Ini jelaskan. siapa sih yang bikin program? Kenapa Iya. bikin program kayak gini?" Katanya, kayak, "Programnya tuh kok nggak bermutu." Ada yang komen seperti itu. So Tapi misalnya ya bisa tuh sebenarnya, tapi ah, kalau itu diangkat itu kan, komen satu atau 2 orang. Jangan-jangan yang nonton nanti satu atau 2 orang aja? tapi kan Atau dengan kita mengangkat, komentar negatif tuh kan kayak mengundang orang loh, Pak, kayak oh iya, sebenarnya kalau atau untuk komentar tuh sudah mewakili ini kali ya, mewakili pertanyaan banyak orang mungkin, tapi yang komen yang iya, berani cuma kan bisa beberapa bisa orang tuh kan bisa. dia, takut untuk berkomentar kan, Pak, kayak, "Ah, percuma lah ngomen, paling nggak ada yang dengar kok." Apalagi pemerintahan kan, Oh, stigma orang dengan pemerintah tuh kan, pemerintah tuh nggak denger gitu kan. Nah, kita akan dengan podcast ini kita coba buat merubah stigma itu loh, Pak. Kayak mmm, kita tuh mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan kita tuh mengambil komen-komen yang dikira tuh negatif. oh, Nanti oke oke kita oke, bisa bisa. olah, kita jawab dengan misalnya tuh, "Ya gini loh, gini gini gini," gitu kan. Nah, kalau nggak ada ayah tuh, "Ya gini," Ya bisa gitu. dijelaskanlah, bisa dijelaskanlah program. Saya mau tahu di Gen Z, FYP yang muncul di kalian tuh tergantung yang di-scroll atau random juga? Saya kan nggak main TikTok nih, Kalau jadi algoritma TikTok, yang pertama itu ini ya, Pak, yang sering dinonton. Misalnya tuh kita nonton tuh dan kita like, mmm, tapi nonton itu kita stay. Misalnya tuh atau kan kita ulang-ulang. mmm. Misal, itu yang pertama. Yang kedua itu memang ada random, tapi random itu jarang jarang masuk. Nah itu kan PR tuh buat kita. Media sosial pemerintah kan bukan media sosial yang sering FYP ya, mungkin dia jarang juga muncul di Iya. ya di apa namanya, di feed apa namanya kalau ini, di Iya, FYP-nya di berandanya masyarakat lah, ya, di berandanya. berandanya ya sasaran kita anggaplah Gen Z kan sasaran kita Gen Z sekarang banyak tuh. Gimana tuh caranya biar dia bisa jadi FYP dan dia mungkin muncul di satu atau 2 kali beranda orang, nanti kalau dia menarik kan nanti baru dia berjalan ya, nanti dia akan muncul lagi. Untuk pertama kali nih, Kayak gimana kemarin lah, biasanya? Pak, kemarin tuh kan udah jadi pintu pembuka kita tuh, yang ada konten kita yang sampai 37.000 views itu. Yang itu yang PKB itu? Iya, Mmm, itu tuh salah satu pintu buat, kita tuh FYP lagi. Cuma, kadang kan konten kita tuh kalau apalagi kalau di Instagram ya, Pak, kan mhm. kita banyak kayak, misalnya tuh kayak kolaborasi yang lain tuh kan menghambat jadinya kayak ditimpa. Jadi kayak yang pertamanya itu konten Oh, kita kita tuh nggak konsisten iya, ya, jadi harusnya media sosial itu kalau dia temanya ini atau bentuknya kayak gini, ini aja terus gitu ya. Misalnya mhm, kita bikin video pendek aja terus, harusnya gitu iya. kan. Cuman kadang-kadang kan kita juga berita kita masukkan di Jangan situ. ditimpa, iya. Harusnya jangan Oh, ditimpa sama berita sih, Pak. Karena berita tuh, bukan gimana ya, Pak, kadang masyarakat tuh tidak, eee, apa, ya mungkin nggak pedulilah dengan ya ya, tidak peduli dengan ya apa kalian sih mau bikin apa terserah iya, kalian lah, mau bikin kegiatan apa nggak ngaruh sama kami, gitulah kasarnya ya. kasarnya gitu. Mhm, Stigma orang gitu ya, guys, kayak, secara awam ya, kan aku juga nanya juga sama temen-temen aku yang lain kan, "Menurut kalian mhm, IG kantor aku gimana?" Gitu kan. mmm, Jujur emang agak membosankan katanya kan. Jadi membosankan. bagi mereka ya, Pak, karena kan Iya, ini kan dari perspektif, ini nih, ya perspektif orang yang orang melihat awam. konten kita, sama kayak gini, kita buat makanan, sebenarnya jangan selera kita, kalau kita jualan makanan ya berarti kan kita harus memikirkan selera Mhm, orang. Kadang-kadang enak menurut kita belum tentu enak menurut, mereka kan. betul. Karena tujuan kita bermedia sosial sebenarnya kan untuk menjual program kita ke masyarakat nih. Nah sementara
packaging kita atau delivery kita ke masyarakat tuh nggak menarik ya. Jadi kan Betul. sia-sia sebenarnya apa yang kita lakukan. Mhm. Yang kita mempromosikan malah tidak terpromosikan. Jangan-jangan nih yang me-like konten-konten kita juga, PKB kita juga, Iya. padahal sasaran kita masyarakat nih, Padahal kita tuh butuhnya tuh kan like-nya tuh yang natural gitu ya, Pak, natural. yang alami. Jadi kayak misal 37.000 yang konten kita satu tuh natural nggak menurut kalian? natural, sangat natural. Karena kalau kita hitung PKB kita berapa? Like-nya berapa? Riau Berapa like-nya itu? Konten yang ratusan kali ya? lumayan kemarin, 500-an. Coba lihat, ini podcast kita udah kayak podcast-podcast Deddy Corbuzier ya, interaksi dengan Iya, kru ya. iya. Cuman nggak ada kamera di sini ya. 1.200 1.200 like, like-nya. Oh, iya views-nya berarti 37.000 ya? ya artinya tuh kayaknya Lebih. memang udah 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 organik ya, oh ya udah ya udah organiknya organik. 38 guys, apa? terakhir, views-nya 38.000. Kita 38.000, punya PKB berapa cuman? 200. 200-an ya, 200-an PKB kita. Iyalah, tidak masyarakat umum. Nah, berarti kita harus bikin konten-konten kayak gitu lagi berarti? Boleh, jadi kayak, sebenarnya kalau konten apalagi kayak TikTok dan Reels tuh kan dia kan cepet ya, Pak, ya. Mhm, Jadi memang kita tuh emang harus beradaptasi dengan itu. Kayak misalnya kayak kemarin tuh kan contoh konten yang kemarin viral itu kan, mhm. kita kan mengambil konten yang udah viral juga kan. Iya, Walaupun iya memang iya iya. konten itu kan nggak pure program, Mmm, tapi kita bisa menyelipkan, eee, tentang PKB-nya, tentang, istilah-istilah yang di BKKBN dulu deh. Kita tuh mengenalkan BKKBN itu apa ke masyarakat. berarti bisa berarti ya? Berarti, program kita bisa diselipkan di konten-konten kita Bisa berarti? bisa bisa banget. Berarti itu Tergantung kayak kitanya sih, Pak, kita mengolahnya tuh kayak, mmm, oke. masukkan sedikit-sedikit aja, nggak harus Nah, untuk mengakali yang tadi, mengakali, konten kita yang tertimpa dengan informasi-informasi kegiatan? Atau kegiatan tuh bisa nggak dikemas dia dalam bentuk video kayak gitu? bisa, tapi kan, sosial media kita tuh kan, banyak yang berkolaborasi ya, Pak. Kolaborasi dengan Dengan mitra? berbagai pihak, dengan Mmm, mitra. Misalnya kan kadang nih, misalnya kita sebagai internal, di kantor udah membangun tuh, bagus-bagus gitu kan, udah lumayan mau FVP, mhm. tiba-tiba ada nih satu atau 2 orang mitra, atau beberapa gitu yang mau collab, jatuh jadinya. Emang gitu cara kerjanya ya? Kadang gitu, kayak kemarin aja lah waktu itu kan, view udah cepet naiknya kan, tiba-tiba kita bikin konten apa kemarin tuh yang upacara peringatan Hari Anak. Oh, Nah, stuck dia, tiba-tiba stuck. Padahal itu kemarin tuh lumayan cepet tuh grafiknya. gimana cara ngakalinya? Apa perlu kita buat 2 media sosial? Satu mungkin untuk menampilkan kegiatan-kegiatan rutin, kayak upacara lah, atau kayak momen-momen atau apa, terus satu lagi kita buat memang untuk mempromosikan program. Kalau gitu solusi nggak? Tapi Bol boleh nggak ya? Nggak boleh juga. Kalau nggak boleh, dia harus atau kalau kita media sosial nggak boleh ya? gini Pak, misalnya kan kita kan selama ini kan fokus di Instagram ya. Mhm, Nah, Instagram tuh kan memang sangat diperhatikan sama pimpinan kan, pimpinan. pimpinan kita kan. Kenapa kita nggak fokus juga di TikTok? Nah, TikTok tuh kan, Oh iya, yang eee, kemarin di-upload di TikTok nggak yang itu? Berapa views di TikTok? dikit, cuma Ratusan berapa cuman? gitu, kalah TikTok. Kalah ya? Karena TikTok kita itu gimana ya Pak, satu dia jarang upload. Harusnya reels yang kita upload di IG, naik juga di TikTok harusnya, TikTok lagi. Harusnya gitu ya? Lebih ini sih pakai kolaborasi antar yang siapa admin TikTok, siapa admin Instagram itu Berarti harus nanti dibuat kesepakatan gitu. bersinergi berdua gitu loh, Pak. Maksudnya itu Oke oke. kayak misalnya nih si Instagram nih, dia kan yang megang Instagram dia kan dia tahu nih, Pak, jam-jam, FYP itu jam berapa. Oh Sedangkan dia yang ada jamnya TikTok ya? juga harus ngerti juga atau misalnya yang megang TikTok dan megang IG itu satu orang. Menurut Bapak gimana? Kan misalnya kayak Kan kan sekarang memang IG memang satu orang, TikTok satu orang. maksud aku tuh, TikTok dan IG itu satu orang yang sama. Oh, Karena IG dan dia TikTok paham satu orang kan, yang sama. atau gimana, kalau misalnya pengen satu orang satu juga nggak apa-apa, tapi Tapi kan konten kita sebenarnya udah dikirim di grup sebenarnya kan. Ini kok udah jadi internal obrolannya ya. Tadi kita bahas. Ya nantilah kita pikirkan itu. Nah kalau bagus juga itu ya. berarti solusinya memang kita harus buat konten yang ini ya, konten yang menarik yang disukai oleh masyarakat baru kita selipkan Iya, program di program situ. kita. Jadi Oke. programnya itu nggak harus full sih, Pak, kayak misalnya tuh Nah ganti kan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. mhm,
kita, berpikir tuh gimana sih Gati ini tuh dengan tidak, baku, tapi orang tuh paham Gati itu apa. Ya, sebenarnya substansi esensi dari Gati itu apa, sebenarnya kan itu ya Iya, yang ini kan, jadi kita nggak nggak harus textbook mhm, textbook kita ini kan. biasanya kan kita bikin gini kan, Gati adalah program ayah ya Mhm, kayak, apa sih gitu kan, iya ini iya bisa dibaca kok, ngapain iya juga iya aku nonton ini gitu, kayak buang-buang waktu, dah scroll iya. lagi gitu. Tapi itu bisa di kalian ini kan nanti, kalian Ya tergantung tim nanti ya, tergantung tim ya. ah, tim nanti, tim di belakang layar gitu Nah, ya. kalau untuk podcast nih, kan tadi itu kita bicara IG dan bicara TikTok, ada dapatnya seenggak-enggaknya sedikit formulasinya nanti tinggal diimplementasikan. Mhm. Udah berapa nengok-nengok jam, baru 20 menit. Saya soalnya mau ada podcast lagi habis ini soalnya guys, sibuk saya soalnya. Baru 20 menit, udah terasa lama ya. Iya. Diedit kali 20 menit. Iya. Nggak ada edit-edit. Kenapa? Ini kan pra-launching nanti ya Pra-launching. pra-launching ini nanti launching-nya kalau bisa kita undang Pak Kapar untuk mengisi, podcast perdana. Ya Iya iya. ini perdana sih tapi ini bukan official-nya ya, official. Teaser lah, teaser Teaser-teaser. guys. Jadi kayak gini lah. Nah, ini saya mau minta masukan dari Fadil yang mewakili Gen Z. Podcast kita ini menariknya nanti bahas apa? Mmm, paling Kan Gen Z tadi sukanya misalnya kayak yang lucu-lucu, tapi kayaknya kan kalau instansi nggak mungkin kita lucu-lucuan atau kita bikin kayak Frimawan nanti misalnya Pak Kapper saya seolah-olah Frimawan ngamuk nanti kan nggak mungkin kan. paling ini sih Pak, kita juga harus, lihat trending yang di media sosial kayak, misalnya kayak kemarin tuh kan sebenarnya semua semua konteks tuh bisa kita bikin podcast, tergantung nanti kita tuh mengolahnya gimana. Kayak kemarin misalnya kan, ada tuh, anggota DPR kan Ya, bahas yang yang itu komen, kan, ngomen seperti itu. Nah, itu bisa kita angkat juga ke podcast, tapi kita nggak terlalu serius menyikapinya gitu, kayak bisa, iya. nah kadang kan hal-hal yang serius di podcast itu yang bikin orang tuh malas nonton gitu loh, Pak. Kayak misalnya kayak saya pribadi lah, saya nonton podcast itu buat nemenin makan. Mmm. Nah, ini kalau misalnya saya Ya mau kalau nemenin makan makan kan memang harus yang cair kan, harus ya, ada lucu-lucuannya juga kan. kebanyakan nih, survei beberapa teman ya, guys, ya. Jadi, kadang kalau teman-teman itu dia lagi makan atau misalnya lagi santai di kamar itu nonton podcast-nya emang podcast yang santai. Kayak misalnya Mmm. contohnya makan deh, Ini makan. santai nggak? Menurut aku santai Menurut menurut aku kita santai ya, santai. guys, ya. Jadi misalnya kayak makan nih, Pak, kita lagi makan pasti kita butuh tuh yang ringan-ringan kan, Pak. Mmm, Nah, kebanyakan Gen Z itu suka konten yang seperti itu, yang ringan dan iya kan. ringan tapi Sebenarnya ada bukan Gen Z aja sih, saya pun nonton daging. apa misalnya nonton konten-kontennya para konten kreator, ya saya pilih juga mana yang ringan. Ya kadang-kadang kalau saya kadang-kadang memang suka nonton yang berat-berat juga, misalnya kayak podcast-nya Pak Mahfud MD, tapi nengok konteksnya dulu, ini temanya apa nih, Iya. misalnya tema yang lagi hot, yang memang saya butuh informasinya, saya tonton. Tapi kalau sekedar untuk hiburan, menemani makan atau menemani hari libur, memang cari yang soft-soft aja, misalnya kayak Deddy Corbuzier yang sekarang baru. Denny Sumargo pun saya jarang sekarang nonton juga, karena kan sebenarnya agak berat juga sih masalah-masalah orang yang diangkat Iya. kan. Mungkin PR juga ya, berarti PR nanti untuk pengelola YouTube kita memikirkan tema tema yang akan diangkat se-soft mungkin. Nah, karena nih di Iya. sini sudah hadir, nanti Ada. kita Nanti kita tampilkan. tampilkan di sini, anggota timnya guys ya, tim-tim di belakang layar YouTube gitu kan. Nah, tadi tadi kan, saya sempat dibuatkan ini nih, dibuatkan skrip untuk tema yang dibuat sebelumnya. Nah, kayaknya itu masih agak terlalu berat ya, skripnya, yang seperti itu. Ya untuk awal. Coba nanti mungkin dibuat konsepnya kayak kayak gini aja, apa yang ringan-ringan. Itu aja lah ya. Udah mau jam 12 juga. Saya soalnya mau ini Pak, mau airport dulu akhirnya saya mau berangkat habis nih ke Singapura gitu ya. Oke. Ada ini. Oke itu saja, konten perdana kita, podcast perdana kita namanya juga belum ada, kemarin ada Bangga Talks, tapi kayaknya belum fix ya. Jadi kita tunggu aja official-nya nanti apa nama podcast kita, mudah-mudahan ini bisa berkembang nantinya, mudah-mudahan masyarakat bisa Ya, menerima podcast kita, dan mudah-mudahan bisa kita bawakan dengan seringan mungkin, menarik, dan bisa tentunya kalau esensinya kita bisa menyampaikan informasi dari program yang ada di kementerian iya kita. kementerian kita. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe tentunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Fadil. warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak.